Ramadan. Kanjeng Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadan," barang siapa orang itu senang kalau masuk bulan Ramadan. Dengar akan datang bulan Ramadan kok senang, dengar sebentar lagi kok bulan Ramadan hatinya bahagia. Haramallahu jasadahu 'alan niron, maka Allah akan haramkan jasadnya dari seluruh neraka. Karena neraka itu banyak, maka seluruh neraka yang Allah ciptakan itu apinya Allah haramkan menyentuh jasad orang yang ketika Ramadan nyambutnya seneng, Ramadan datang dia bahagia. Ibu bahagia apa susah Bu Ramadan? Puasa itu lemes atau semangat Bu? Niat apa? Iya. Ibu kalau puasa Ramadan pegawainya tambah semangat atau berkurang karena lemes, tidak makan, tidak minum? Agak ragu saya ini. Iyalah, pokoknya saya percaya husnudon kalau bulan Ramadan ibu tambah semangat ngurusin rumah, tambah semangat nyapu, tambah semangat ngepel, tambah semangat bersih-bersih. Yang tadinya nyapunya pagi, ini jam 8 sudah disapu lagi, nanti jam 1 nyapu lagi, saking semangatnya di bulan Ramadan bersih-bersih rumah. Insya Allah. Orang ketika bulan Ramadan benar-benar senang hatinya itu ternyata tidak mudah. Kenapa kok tidak mudah? Karena pada kenyataannya ketika orang disuruh beribadah di bulan Ramadan itu masih banyak yang merasa berat ibadah di bulan Ramadan. Masih banyak perasaan di dalam diri kita kalau puasa Ramadan ini menghambat aktivitas. Yang tadinya tidak lemes jadi lemes, yang tadinya tidak ngantuk jadi ngantukkan nih anak, tidur terus. Itu masih menganggap seperti itu. Dan buktinya banyak orang yang seharusnya begawe sampai jam 5, jam 1 itu sudah lesu karena alasannya sedang puasa. Banyak apa sedikit Bu? Banyak. Tapi bukan ibu-ibu ini, bukan. Ibu-ibu yang di sana. Kalau ibu-ibu yang di sini tidak kate bedanya mah itu juga. Iya. Jadi masih banyak umat baginda Rasul di akhir zaman ini ketika bulan Ramadan menganggap puasa bulan Ramadan dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang memberatkan. Puasanya bikin lemes, puasanya bikin menghambat aktivitas. Nanti malamnya ada sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tarawih. Itu berat apa ringan Bu? Nah kan bingung dah, nggak ragu lagi sekarang jawabnya ragu kan? Sholat sunnah tarawih itu berat apa ringan? Nggak jawab. Ibu itu kalau sholat sunnah tarawih malam-malam seneng apa? Kadang aduh capek, sudah lemes, kekenyangan. Nah itu seneng niat apa enggak Bu? Kalau sholat tarawih itu ibu-ibu selalu full ikut terus berjamaah. Kalau tidak udzur syar'i, iya alhamdulillah. Yang jawab iya cuma satu. Sholat sunat tarawih itu adanya cuma bulan Ramadan dan tidak ada sholat sunat tarawih di luar bulan Ramadan. Ibadah istimewa itu tidak kita temui di luar bulan Ramadan. Cuman sekali itulah di bulan Ramadan ada sholat sunat tarawih.
dan sekali itu pun kita kerjakan masih terasa berat, masih terasa itu sesuatu yang memberatkan. Betul apa betul, Bu? Nah gitu, jujur aja, enggak apa-apa. Nah, memberatkan. Padahal sholat tarawih 20 minta dikorting yang 8 baik, 11 sama witir. Padahal 23 rakaat. Kalau di Madinah itu 36 rakaat, di Mekah 20 rakaat, di Madinah 36 rakaat. Ibu di sini milih 8 rakaat. Iya, ikut imamnya, ibu juga seneng kok kalau 8 rakaat. Iya. Nah, itu masih milih minta dikorting jadi 8, 11 sama witir. 11 sama witir pun minta dikorting lagi masih nawar, minta imamnya yang cepet. Kalau imamnya bacaannya bagus mesti dibenci sama ibu-ibu ini. Iya ya. Masa iya. Coba kalau imam besok ada yang jadwalnya bacaannya bagus, tartil Bismillahirrahmanirrahim. Terawih lama ini mesti. Baru bismillah bae lama ini. Itu terawih. Ibu masih ingat apa enggak dulu waktu kecil di kampung, di dusun, sholat tarawih berapa rakaat, Bu? 23 ya. Iya. Itu merasa bahagia dulu kecil-kecil kita di kampung, di dusun. 23 rakaat itu rame-rame itu datang ke masjid, rame-rame seneng datang ibadah, ikut orang tuanya ke masjid karena memang sholat tarawih adanya bulan Ramadan, bahagia nian. Ndak ngeluh. Waktu kecil ndak ngeluh kenapa 23 banyak nian, ndak ngeluh. Nah, begitu Allah berikan nikmat panjang umur sampai usia 50, 60, yang 20 dulu bahagia, sekarang ndak galak lagi. Aku nak 8 baiklah. 2 pun ndak masalah, Bu. 2 pun sholat tarawih sah itu. Kalau ibu mau 2 rakaat sholat sunat tarawih sah. Balik ngapa, Bu? Kata Ustadz Sukondo 2 juga cukup. Aku yang diprotes, ngapa ibu-ibu bubar semua habis sholat tarawih 2 rakaat ini gitu. Makanya ibadah itu, Bu, ibadah ya, ibadah itu pahalanya tergantung dengan seberapa berat ujian untuk melakukan ibadah tersebut. Sama-sama sholat berjamaah, sama-sama sholat berjamaah derajatnya 27, tapi pahalanya di hadapan Allah satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Karena ada yang benar-benar untuk menjalankan ibadah sholat tersebut sangat berat ujiannya dan cobaannya, ada yang ringan dikasih ujian sama Allah. Maka seluruh ibadah di hadapan Allah pahalanya tidak cuma sholat, apapun itu tergantung dengan seberapa berat, seberapa susah ujian yang Allah berikan. Semakin susah ujian dari Allah, maka semakin besar pahala yang Allah berikan. Itu sunatullahnya seperti itu. Coba ibu-ibu sholat subuh sama sholat maghrib itu ujiannya berat sholat mana, Bu? Sholat subuh kan? Makanya sholat subuh itu derajat paling tinggi sholat. Sholat subuh itu derajat yang paling tinggi di antara sholat 5 waktu lainnya. Paling rendah derajatnya itu sholat apa? Sholat maghrib. Makanya banyak itu masjid-masjid itu full penuh di waktu subuh apa maghrib? Maghrib. Kalau maghrib itu masjid-masjid di mana-mana mesti rame. Begitu subuh sepi. Karena memang ujian sholat subuh itu berat, capek, ngantuk, dingin, masih lesu, masih nak tidur, masih nak ngimpi dan lain sebagainya. Agak dulu lah, bangun masih setengah lima.
nanti dululah nanggung, aku genepin sampai jam 5. Jam 5 masih gelap, nantilah setengah 6. Setengah 6 ya Allah belum bangun, akhirnya tidak kebangun, bangun setengah 7. Akhirnya usolli fardhu subhi rakaataini, kesiangan fardhu lillahi ta'ala. Tiap hari mah itu terus. Tidak Bu ya, sesekali baik Bu ya mah itu. Ya, jadi itu bukti bahwasanya semakin besar ujian dari Allah, semakin berat ujian dari Allah, itu pahalanya semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sholat sunnah. Sholat sunnah semakin berat dilakukan, semakin berat ujiannya, maka semakin juga berat, semakin besar juga pahalanya yang kita dapatkan di hadapan Allah. Sholat sunnah tarawih itu 2 rakaat sah Bu. Sholat sunnah tarawih itu 2 rakaat sah. Kalau nanyanya sah atau tidak, sholat sunnah tarawih itu sah atau tidak? Kalau 2 rakaat sah. Tapi ya masa kita sholat tarawih cuma 2 rakaat gitu. Ibu boleh milih 20, milih 23, milih 8 rakaat, milih 11 sama witir, milih 2 rakaat pun sah sholat tarawih. Sholat tarawih paling sedikit 2 rakaat 1 salam sah. Tapi ibadah itu cuman ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini ibadah yang sunnah saja, pahalanya dianggap seperti ibadah wajib. Kalau 2 rakaat tidak terlalu berat, otomatis pahala di hadapan Allah juga kecil. Semakin ditambah rakaatnya semakin berat, maka semakin besar pahala yang didapatkan di hadapan Allah. Kan seperti itu konsep ibadah itu, semuanya seperti itu Bu. Apapun itu, ibu ngeluarin sedekah. Ini ibu ngeluarin sedekah, di dompet ibu-ibu itu cuman ada 50.000. Di rumah ndak kate duit, cuman itulah di dompet 50.000. Ada orang datang, kawan datang, tetangga datang, mau minjem duit 50.000 karena dari kemarin ndak bisa beli beras. Tetangga datang, Bu, minta tolong nian, aku nak minjem 50.000 baik untuk beli beras karena dari kemarin tidak bisa beli beras. Keluarga di rumah itu tidak makan dari kemarin. Ibu-ibu cuman punya 50.000 Bu, sama itu, nggak punya juga selain 50.000 itu. Itu waktu mengeluarkan kok ibu rela dikeluarkan, maka itu jauh luar biasa pahalanya karena berat untuk dikeluarkan. Dibandingkan misalkan ibu-ibu keluarkan sedekah 100.000, tapi di dompet ibu-ibu di situ ada 100 juta. Terasa apa enggak 100.000 Bu? Enggak terasa Bu. Padahal jumlahnya antara 50.000 sama 100.000 besar yang mana? 100.000 kan? Tapi ujiannya berat yang 50 atau yang 100.000? 50.000. Walaupun jumlahnya besar, belum tentu ujiannya dan pahalanya di hadapan Allah lebih besar juga, belum tentu. Tergantung ujiannya seberapa berat untuk mengeluarkan sedekah. Yang punya 50.000 kan cuman itulah yang dipunya, makanya berat nian ini. Kalau dikeluarin, aku ndak pacak lihat dinosaurus nanti. Masih ndak dinosaurus Bu di Siti Mall? Masih. Manolah nak lihat nian keburu tutup. Pas nian susuk 10.000. Kalau dikasih nanti aku ndak pacak lihat dinosaurus lah, pengen nian yang lain lah bercerita, ada leher panjang dan lain sebagainya. Aku belum lihat nian. Iya. Nah, berat Bu. 50.000 karena punyanya cuman itu. Yang ngeluarin lebih besar dari 50.000, 100.000, tapi di dompet ada 100 juta. Nggak terasa, ujiannya nggak begitu berat. Maka walaupun 100.000 kalah pahalanya, kalah mulianya dengan yang 50.000 karena ujiannya lebih berat.
Lah seperti itulah ibadah. Semakin berat ujian yang kita rasakan, semakin susah tantangan yang Allah berikan, maka pahalanya di hadapan Allah akan semakin besar. Seperti itu. Makanya nanti di akhirat itu ada orang yang getun. Getun itu apa? Nyesel. Ya bahasa Belanda getun. Ya, ya, orang Jawa yang kelamaan di Belanda. Jadi ada orang yang nyesel di akhirat, tapi nanti Bu, di akhirat ada di dalam riwayat orang-orang yang nyesel. Ya Allah, kenapa dulu waktu ibadah itu ujiannya tidak berat? Kenapa waktu saya mengerjakan ibadah dulu Engkau tidak berikan ujian yang lebih berat lagi ya Allah? Kalau ujian ibadah dulu lebih berat, mesti pahala yang aku dapatkan sekarang sudah sangat banyak. Berhubung Engkau berikan aku ujian yang biasa-biasa baik, pahalanya ya biasa-biasa baik sekarang. Itu nanti di dalam riwayat ada yang kecewa, nyesel kenapa waktu di dunia tidak Allah berikan ujian yang berat, Bu. Tapi waktu masih hidup di dunia kira-kira ada apa enggak yang minta, ya Allah berikanlah masalah yang berat ya Allah, berikanlah ujian yang susah ya Allah. Ada yang berdoa gitu sekarang Bu? Enggak katik. Adanya berdoa, ya Allah mudah-mudahan enggak katik masalah, mudah-mudahan semua dipermudah, ya dah Bu. Tapi nanti di akhirat kebalik, ya Allah kenapa Engkau tidak berikan masalah yang lebih berat? Kenapa tidak Engkau berikan ujian yang lebih besar biar dapat pahala yang lebih besar juga? Itu nanti di akhirat. Banyak orang-orang yang mengatakan seperti itu. Kalau sekarang nggak ada orang yang pengen banyak masalah. Padahal Bu, padahal dalam riwayat itu mengatakan ad-dunya musibah. Dunia itu tempatnya musibah. Dunia itu tempatnya masalah. Semua yang ada di dunia ini masalah. Tidak percaya? Percaya apa enggak Bu? Percaya ya? Nah, karena muka-muka banyak masalah mesti percaya. Gini Bu, coba orang tidak makan masalah, makan terus masalah. Orang tidak minum, minum terus masalah. Orang tidak tidur masalah, tidur terus masalah. Orang tidak bisa jalan tapi jalan terus masalah. Itu orang tidak punya duit masalah, punya duit banyak masalah. Jangan anggap punya duit banyak tidak masalah. Masalah banyak yang nak minta utang. Itu lagi duitnya banyak, utang aja sama dia jadi masalah Bu. Makanya kalau punya duit banyak sembunyiin. Masalah punya duit banyak masalah, tidak punya jabatan masalah, punya jabatan masalah. Ada yang belum nikah masalah, nikah terus masalah. Ya, makanya masalah. Apa yang enggak masalah Bu? Belum punya keturunan masalah, belum punya anak masalah, mana terus masalah. Apa yang enggak masalah? Masalah. Iya, ha? Apa Bu? Ya. Iya, makanya dunia ini tempatnya masalah. Enggak ada yang tidak jadi masalah.